nama saya Rizkyla Nurfikri Alalubi. Saya dari kelas 11 IPA 2 akan mempresentasikan tugas kimia saya tentang koloid. Pertama-tama yaitu adalah pengertian koloid. Jadi pengertian koloid itu adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nm terdispersi atau tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Sifat koloid. Sistem koloid mempunyai sifat-sifat khas yang berbeda dari sifat larutan atau suspensi. Yang pertama ada efek Tyndall. Pada dispersi koloid, partikel-partikel koloid cukup besar sehingga dapat memantulkan dan menghamburkan sinar ke sekelilingnya yang dikenal dengan efek Tyndall. Sedangkan larutan sejati tidak menunjukkan efek Tyndall. Kedua ada gerak Brown. Bila seberkas sinar dipusatkan pada suatu dispersi koloid yang diamati dengan alat ultramikroskop, maka akan tampak partikel koloid sebagai partikel yang kecil yang memantulkan sinar dan bergerak acak. Ketiga, ada elektroforesis. Jadi, bila arus listrik dengan tegangan rendah dialirkan ke dalam dispersi koloid, maka partikel-partikel koloid bergerak menuju elektrode positif atau elektrode negatifnya. Ini membuktikan bahwa partikel-partikel koloid dalam medium pendispersinya bermuatan listrik. Gerak partikel koloid dalam medan listriknya disebut elektroforesis. Yang keempat ada adsorpsi. Mengapa partikel koloid bermuatan listrik? Hal ini terjadi karena permukaan partikel-partikel koloid dapat menarik partikel-partikel bermuatan listrik di sekitarnya. Proses ini disebut absorpsi. Beberapa proses yang menggunakan sifat absorpsi adalah pemutihan gula tebu, pembuatan obat norit, dan penjernihan air. Hal-hal tersebut merupakan sifat sistem koloid, kecuali A stabil, B tidak dapat disaring, C terdiri atas dua fase, D homogen, E menghamburkan cahaya. Jawabannya adalah C. Pembahasannya, ciri-ciri koloid. Yang pertama, homogen secara makroskopis. Kedua, heterogen secara mikroskopis. Nah, yang kedua, ukuran 1 sampai 100 nm. Yang ketiga, ada dua fase. Yang keempat, stabil. Yang kelima, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Peristiwa berikut ini, pembentukan delta pada muara sungai, pemurnian gula pasir, penyembuhan sakit perut oleh norit, penjernihan air, merupakan contoh koagulasi koloid adalah, jawabannya adalah C. Pembahasannya, koagulasi merupakan suatu keadaan di mana partikel-partikel koloid membentuk suatu gumpalan yang lebih besar. Penggumpalan ini dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain karena penambahan zat kimia atau enzim tertentu. Contoh peristiwa koagulasi. Yang pertama itu pembentukan delta muara sungai. Kedua, penggumpalan karet dalam lateks dengan asam format. Ketiga, penggumpalan lumpur koloidal dalam air sungai dengan tawas. Koagulasi asap atau debu dengan koagulator listrik. Pembuatan sol FeOH3 dilakukan dengan cara A. Mekanik, B. Peptiasi, C. Kondensasi, D. Hidrolisis, E. Presipitasi. Jawabannya adalah D. Pembahasannya, reaksi hidrolisis adalah reaksi suatu zat dengan air. Contohnya pembuatan sol FeOH3 dengan penguraian garam FeCl3 menggunakan air mendidih. Pembuatan sol FeOH3 dari hidrolisis FeCl3 akan terbentuk sol FeOH3. Sifat koloid yang dapat menghamburkan cahaya disebut A. Dialisis, B. Gerak Brown, C. Efek Tyndall, D. Elektroforesis, E. Koagulasi. Jawabannya adalah C. Pembahasannya, A. Dialisis, yaitu pemurnian koloid dari ion dengan menggunakan selaput semi-permeable. B. Gerak Brown adalah gerak acak tidak beraturan dari partikel koloid yang disebabkan oleh benturan antara partikel koloid dengan mediumnya. C. Efek Tyndall adalah penghamburan cahaya yang melalui koloid yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid. D. Elektroforesis adalah peristiwa bergeraknya partikel koloid ke elektrode positif ataupun negatif.
partikel koloid yang bermuatan negatif akan bergerak ke elektrode positif dan sebaliknya. Koagulasi adalah peristiwa penggumpalan partikel koloid. Selanjutnya, koloid dapat menyerap ion pada permukaannya. Sifat ini disebut A. Elektroforesis, B. Absorpsi, C. Adsorpsi, D. Dialisis, E. Elektroforesis. Jawabannya adalah C. Pembahasannya, adsorpsi adalah peristiwa penyerapan ion pada permukaan partikel koloid. Adanya penyerapan ion ini menyebabkan koloid menjadi stabil. Hal tersebut disebabkan ion sejenis yang diserap pada permukaan menimbulkan tolakan antara partikel.